Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa BPD se-Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun anggaran 2022 bertempat di Hotel Dedi Jaya Brebes 15-16 Oktober tahun 2022. Toridin Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APEDNAS) Kabupaten Brebes saat dikonfirmasi tanggal 16 Oktober tahun 2022 menjelaskan bahwa BPD bukan merupakan kelompok tandingan bagi kepala desa. Kami hadir sebagai mitra kerjanya para kepala desa. Setelah mendapat pelatihan ini diharapkan tiap anggota BPD bisa ikut serta sejak perencanaan sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes di desa masing-masing, jelas Toridin. Camat Wanasari Nuridin SH menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan ini diharapkan agar setiap anggota BPD bisa ikut serta dalam perencanaan dan ikut aktif dalam usulan-usulan perencanaan, kontrol setiap kegiatan, bisa berkoordinasi antar BPD di tingkat wilayah Kecamatan Wanasari khususnya karena permasalahan di tingkat kecamatan jumlahnya sangat banyak dan perlu dilakukan koordinasi dengan semua pihak antar desa jelasnya. Hari ini ada acara di Hotel Dedi Jaya, acara apa Pak? Acara pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan BPD se-Kecamatan Wanasari. Berapa peserta Pak? Berapa desa? Pesertanya 99 orang. 99 orang. Berapa desa? 20 desa. Nah, output yang dihasilkan apa Pak? Diharapkan peningkatan kapasitas BPD agar di desa posisinya tidak lemah atau dilemahkan. Oh, tidak lemah atau dilemahkan. Tetapi posisinya sebagai sejajar mitra kepala desa. Mitra kepala desa. Nah, materi-materi yang diberikan apa aja Pak? Jadi diantaranya tupoksi, tugas pokok dan fungsi BPD, kemudian perencanaan pembangunan di desa atau RKPDes, kemudian apa tadi prioritas penggunaan dana desa. Nah, kedepannya BPD supaya bisa fungsi kontrolnya jelas itu harapan jenengan bagaimana dan pesannya bagaimana? Harapannya setelah diadakan peningkatan ini, posisi bergainingnya BPD terhadap pemerintah desa bisa seimbang. Bisa seimbang. Harapannya seimbang. Ya, karena selama ini tidak seimbang, posisi pemerintah desa itu lebih kuat dari BPD. Harapannya adalah seimbang. Seimbang. Padahal fungsi kontrolnya jelas ya. Fungsi kontrolnya jelas. Nah, itu oposisi di desa, cuman bukan berarti harus intervensi, bukan ya? Iya. Ya. Untuk berimbangan itu fungsi kontrol BPD dimulai dari awal. Dari perencanaan. Dari perencanaan. Dari kemudian pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi laporan. Berarti selama ini ada yang tidak melibatkan BPD atau ujuk-ujuk ada gitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Oh begitu. Ada sejumlah desa ya. Itu harapannya BPD sendiri kepada lurah-lurah atau kades-kades bagaimana Pak? Harapannya setelah pelatihan ini Bapak Ibu Kades agar memperhatikan Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki status yang sama sebagai mitra, sama-sama SK Bupati, kemudian saling menghormati masing-masing tugas BPD dan peran pemerintah desa. Ya walaupun BPD mungkin nggak digaji ya Pak? Dapat operasional ya, tidak sebesar kepala desa atau pamong ya Pak? Jauh. Tapi fungsi kontrolnya tetap harus independen ya? Harus independen. Itu ada beberapa proyek yang ujuk-ujuk langsung dari Pokhir itu tanpa diketahui oleh pihak BPD, ada yang begitu ya Pak? Ada sebagian ya, tahu-tahu ada dari provinsi datang, dari pusat datang. Namanya bantuan keuangan provinsi atau bantuan keuangan pusat ataupun kabupaten yang biasa disebut dengan istilah aspirasi. Oh itu harapan BPD sendiri gimana kepada anggota dewan, harus melibatkan dari perencanaan atau bagaimana? Ya, seharusnya begitu. Ketika anggota dewan yang awalnya dimintai aspirasi oleh desa, ketika mau mencairkan ataupun pelaksanaannya adalah melibatkan BPD. Melibatkan BPD dulu ya.
tidak ujuk-ujuk dicairkan, kemudian tidak ada kejelasan seperti beberapa waktu lalu ya. Pak Camat Wanasari, ini terkait dengan acara hari ini, Ya. sudah berapa hari? Dimulai 2 hari ya? Iya, 2 hari Sabtu. 2 hari Sabtu. Ini berapa peserta Pak? 100 peserta. 100 peserta ya? Informasi panitia seperti itu. Di Satu, 2 saya 5 peserta ya? Ya, itu mengenai anggaran yang besarnya 5 juta ya? Per desa ya? Informasinya seperti itu. Seperti itu. Ya, informasi dari desa. Karena kalau hubungannya dengan anggaran itu kan nomennya kan ada di desa. Ya, oke. Walaupun itu tidak terlalu besar kalau per desa dihitung. Nah ini Pak, output yang diharapkan dari acara ini apa Pak? Ya, BPD itu matang dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Karena memacu partisipasi masyarakat itu yang paling penting. Iya. Sehingga BPD itu harus satu persepsi. Ya, BPD di Kecamatan Wanasari itu satu persepsi. Kita kan ada 2 tipikal desa pantai, yaitu Sawo Jajar, kita bersyukur santunan, itu masyarakatnya ada petani, ada petani dan nelayan, dan desa petani murni. Ya, di samping sektor jasa kita juga ada. Bagaimana BPD itu bisa memacu partisipasi masyarakat. Ini yang paling utama, apalagi tantangan hari ini itu adalah jelas yang masalah air ya. Kita baru hujan saja kemarin, Tuhan kasih dan mulia ya bawangnya tenggelam dan lain-lain. Ini kan juga menyangkut masalah. Betul. Yang kecil itu adalah drainase di lingkungan. Ya, kalau yang besar adalah ada kewenangan dari provinsi dan kabupaten. Itu baru hal yang tantangannya yang sekarang. Padahal yang namanya BPD, partisipasi jangka menengah, ya, termasuk partisipasi jangka panjang, juga termasuk dalam hal perencanaan. Bagaimana BPD itu tahu RKP, ya, istilahnya untuk perencanaan 1 tahun anggaran, 5 tahun anggaran, 6 tahun anggaran sesuai dengan kebijakan Kades. Ini BPD juga harus mampu di situ. Saya yakin itu untuk mengingatkan kembali lah ya, semuanya tugas-tugas pokok fungsi dan apa yang mesti dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh BPD sekecamatan Wanasari. Hakikatnya seperti itu. Ya, itu tadi ada keluhan dari Ketua ABSI, itu bilang kalau di Brebes ini kadang-kadang ada ujuk-ujuk mereka tidak tahu perencanaannya, tidak dilibatkan, tapi tahu-tahu ada itu bentuknya pokir atau bantuan keuangan dari provinsi. Nah itu bagaimana Pak, supaya mereka dilibatkan dari awal? Harapannya kepada lurah bagaimana atau kades? Kalau menyangkut masalah bantuan keuangan, saya yakin itu mereka yang memberikan bantuan kan sudah ada komunikasi sebelumnya. Ya kan, mereka itu jelas ada. Yang namanya usulan itu kan bisa langsung dari masyarakat melalui bentuk korespondensi, usulan berbentuk proposal dan lain-lain. Nah, itu masyarakat itu, mereka itu sudah punya dasar seperti itu. Nah, cuman menjadi tahu atau tidak tahu itu menjadi sangat relatif, ya kan? Sangat relatif karena sekarang usulan itu juga bisa langsung kepada Pak Gubernur, kepada Ibu Bupati, kepada para anggota perwakilan rakyat itu sudah komunikasinya langsung ya. Dan mereka itu kan tiap tahun sudah melakukan reses, menyerap aspirasi masyarakat. Iya. Saya yakin seperti itu sudah melalui mekanisme aspirasi dan perencanaan yang sesuai dengan aturan. Dan itu diketahui Pak Camat yang jelas ya Pak. Kalau proposal ya diketahui oleh kami. Diketahui. Kalau proposal ajuan itu camat tanda tangan. Begitu juga pencairannya. Apanya? Begitunya juga pencairannya apa? Kalau pencairan mekanismenya kita camat tidak rekomendasi sekarang. Camat itu selaku binwas. Begitu. Iya. Camat itu selaku binwas. Ya. Masing-masing SKPD atau masing-masing unit kerja itu punya tanggung jawab masing-masing, punya mekanisme kerja masing-masing. Nah kemarin kan ada salah satu kepala desa wilayah Tengah Ketangguhan itu yang sedikit bermasalah ketika cair bantuan keuangan atau desanya tidak melakukan rapat dengan BPD dan masyarakat. Nah harapannya pesan Bapak kepada wilayah Kecamatan Wanasari, Lurah dan BPD bagaimana Pak? Intinya adalah sinergi. Intinya sinergi dari awal, dari matang dalam perencanaan kegiatan-kegiatan desa. Ya, dari sinergi dari awal itu bagus, akan kelanjutan juga akan bagus sampai kepada tataran pelaksanaan, tataran penata usaha dan kepada tataran evaluasi bagian daripada pertanggungjawaban. Itu yang dari awal, sinergi dari awal. BPD dan pemerintah desa.